Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus adik-adik pelajar kelas 12 yang akan tamat di bulan April nanti, dan juga alumni. Berikut akan Bapak sampaikan informasi terkait dengan 8 sekolah kedinasan. Ini khusus bagi adik-adik yang gagal SNMPTN di pengumuman Selasa semalam. Namun sebelumnya, kepada adik-adik yang baru bergabung di channel ini, Bapak mengundang adik-adik sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Di hari Selasa semalam adalah hari yang barangkali adik-adik tunggu, hal mana di situ adalah pengumuman hasil SNMPTN berdasarkan nilai yang adik-adik peroleh selama 5 semester di sekolah. Hasilnya adalah 120.643 siswa dari seluruh Indonesia dinyatakan lulus dan diterima di PTN. Nah, bagi adik-adik yang tidak lulus, jangan patah semangat dulu. Ini ada sekolah kedinasan yang bisa adik-adik coba ya. Mana pendaftarannya untuk sekolah ini sudah akan dibuka mulai 9 April nanti hingga 30 April. Dikutip dari Tempo Jakarta, sejumlah sekolah kedinasan seperti Institut Pemerintah Dalam Negeri atau IPDN hingga Politeknik Keuangan Negara STAN akan membuka pendaftaran mahasiswa baru. Pendaftaran dibuka pada 9 sampai 30 April. Sekolah kedinasan merupakan perguruan tinggi kedinasan yang memiliki ikatan dengan lembaga pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan. Dikutip dari laman dikdin.bkn.go.id, ada 8 instansi yang menerima calon mahasiswa dan taruna baru. Sekolah kedinasan yang membuka pendaftaran mahasiswa baru diantaranya Politeknik Keuangan Negara, STAN, Kementerian Keuangan. Lalu yang kedua adalah Politeknik Statistis, Badan Pusat Statistika. Yang ketiga Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika STMKG BMKG. Keempat, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan atau Poltekip dan Politeknik Imigrasi atau Poltekim. Ini adalah milik Kementerian Hukum dan HAM. Lalu yang kelima, Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN milik Kementerian Dalam Negeri. Enam, Politeknik Cyber dan Sandi Negara BSSN. Yang ketujuh, Sekolah Tinggi Transportasi Darat atau STTD, serta 10 Sekolah Tinggi Politeknik dan Akademi lainnya naungan Kementerian Perhubungan. Yang kedelapan adalah Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN milik Badan Intelijen Negara. 8 politeknik ini akan kita bahas lebih lanjut nanti di belakang. Adapun alur pendaftaran sekolah kedinasan 2022, yang pertama adik-adik sekalian akses portal pendaftaran di https://dikdin.bkn.go.id. Lalu yang kedua, buat akun SSCISN sekolah kedinasan dengan nomor induk kependudukan yang sudah terverifikasi Dukcapil dan cetak kartu informasi akun. Yang ketiga, login ke SSCISN menggunakan nik dan password yang telah didaftarkan tadi. Jadi setelah mendaftar, adik-adik akan mendapatkan passwordnya. Keempat, pendaftaran dilakukan dengan mengunggah swafoto, pilih sekolah, lengkapi nilai, upload berkas dan isi biodata. Jadi ini adik pakai dari nilai rapor semester 1 sampai semester 5. Secara umum ini biasanya minimal syaratnya adalah mendapatkan nilai paling rendah 7 ya. Terkait dengan pendaftaran ini, Bapak merasa adik-adik sekalian sudah terbiasa karena sebelumnya pendaftaran SNMPTN juga sama ya. Lalu yang kelima adalah cek resume dan cetak kartu pendaftaran. Langkah berikutnya adalah yang keenam, verifikasi berkas yang dilakukan oleh verifikator instansi. Jadi ini adalah panitianya. Ketujuh, cek status kelulusan administrasi. Lalu yang kedelapan, pelamar yang lulus akan mendapatkan kode billing. Cek informasi pembayaran di masing-masing sekolah kedinasan. Nah, setelah adik-adik lulus seleksi administrasi ya, ini nanti ada jadwal ditentukan oleh panitia, maka adik-adik harus membayar ini untuk biaya ujiannya. Ke-9, cetak kartu ujian jika pembayaran telah dikonfirmasi oleh sistem. 10, ujian seleksi akan dilakukan sesuai dengan ketentuan masing-masing instansi. Yang ke-11 adalah pengumuman hasil seleksi akan diumumkan oleh panitia seleksi sekolah kedinasan di SSCISN. Lalu jadwal pendaftaran akan dimulai pendaftaran 9 sampai 30 April 2022. Lalu tes seleksi kompetensi dasar atau SKDI direncanakan Mei sampai Juni 2022. Ini perkiraan saja ya. Yang keempat, seleksi lanjutan dilaksanakan masing-masing sekolah kedinasan. Ini untuk tahun lalu ya, jumlah pendaftaran sekolah kedinasan adik-adik sekalian cukup besar, mencapai 286.000 pendaftar. Jadi tampak di sini memang pelamarannya juga cukup banyak. Sekolah tinggi kedinasan merupakan perguruan tinggi yang mana berada langsung di bawah kementerian masing-masing. Seperti yang saya sampaikan tadi, rata-rata peserta yang lolos seleksi langsung menjalani ikatan dinas. Artinya
setelah lulus dari sekolah kedinasan langsung bekerja dan menjadi pegawai negeri sipil. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Pak Suharmen mengatakan, sekolah kedinasan merupakan sekolah dengan jaminan ikatan dinas dan langsung menjadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Kedelapan sekolah kedinasan yang Bapak maksud tadi kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah STAN. Melansir dari laman PKN STAN, Politeknik Keuangan Negara, STAN adalah perguruan tinggi yang berfokus pada pendidikan vokasi di bidang keuangan negara. Sejak tahun 2021, PKN STAN memiliki 3 program studi. Program Diploma 4 Akuntansi Sektor Publik, kemudian program Diploma 4 Manajemen Keuangan Negara, dan program Diploma 4 Manajemen Aset Publik. Lulusan Prodi D4 dapat diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Keuangan, kementerian lembaga lainnya atau pemerintah daerah sesuai dengan formasi atau kebutuhan yang tersedia pada tahun yang bersangkutan. Untuk mahasiswa yang masuk melalui jalur program reguler atau program afirmasi dari lulusan SMA sederajat, seluruhnya biaya pendidikan di PKN STAN dibebankan pada APBN. Namun, PKN STAN tidak memberikan uang saku kepada mahasiswa selama pendidikan. Pada 2021, nilai ujian tulis berbasis komputer atau UTBK menjadi salah satu syarat administrasi pendaftaran PKN STAN. Akan tetapi, untuk 2022 belum terdapat keputusan apakah nilai UTBK akan digunakan kembali. Yang kedua, adik-adik sekalian, adalah STIN. Melansir dari laman Sekolah Tinggi Intelijen Negara, sekolah ini mempunyai visi menjadi perguruan tinggi intelijen bertaraf internasional atau World Class Intelligence College yang mempunyai keunggulan dan kewibawaan dalam mendukung terwujudnya keamanan nasional. Selama kuliah di STIN, tidak dipungut biaya, mahasiswa akan tinggal di asrama, mendapat konsumsi dan seragam. Disebutkan juga bahwa setelah lulus kuliah akan diangkat menjadi CPNS. Mahasiswa pun berkesempatan berlatih menjadi Indonesia Cyber Task Force dan ahli dalam bidang biomedical hazard. Untuk mendapat semua manfaat itu, calon mahasiswa perlu melakukan ujian atau seleksi. Yang ketiga, adik-adik sekalian, adalah STMKG. Melansir dari laman STMKG, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau STMKG merupakan sekolah yang berada di bawah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Program ini memiliki 4 program studi. Yang pertama meteorologi, yang kedua klimatologi, ketiga geofisika, dan yang terakhir adalah instrumentasi. Pada tahun 2021, lulusan STMKG akan bekerja di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sesuai ketentuan yang berlaku sejak dinyatakan lulus pendidikan dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk STMKG biaya pendidikan gratis, namun taruna dan taruni yang diterima akan ditarik biaya untuk keperluan seragam, atribut, dan lainnya. Ini barangkali perlengkapannya saja. Yang keempat adalah SSN. Melansir dari laman Politek, SSN, Politeknik Cyber dan Sandi Negara atau dahulu Sekolah Tinggi Sandi Negara, merupakan perguruan tinggi kedinasan yang diselenggarakan oleh Badan Cyber dan Sandi Negara. Lulusan Politeknik SSN dapat diangkat menjadi CPNS di lingkungan Badan Cyber dan Sandi Negara atau instansi pemerintahan lainnya. Politeknik SSN memiliki 3 program studi Diploma 4 dengan sistem paket yang harus diselesaikan dalam 8 semester atau selama 4 tahun. Adapun program studi yang tersedia adalah Rekayasa Keamanan Cyber, lalu yang kedua Rekayasa Kriptografi, yang ketiga rekayasa perangkat keras kriptografi. Yang berikut, yang kelima adalah STIS. Politeknik Statistika STIS merupakan program tinggi kedinasan program Diploma 4 yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik sejak tahun 1958. Memberikan kesempatan lulusan sekolah menengah umum jurusan IPA untuk dididik menjadi ahli statistik. Melansir dari laman SPM STIS, SPMB STIS, pada tahun 2021, STIS membuka program untuk program studi statistika, program Diploma 3, kemudian program studi statistika program Diploma 4, dan program studi komputasi statistik program Diploma 4. Lulusan program Diploma 3 akan diangkat sebagai calon aparatur sipil negara golongan 2C dan akan ditugaskan di bagian pusat statistik seluruh wilayah Indonesia. Sementara lulusan program Diploma 4 akan diangkat sebagai calon aparatur sipil negara golongan 3A dan akan ditugaskan di Badan Pusat Statistik. BPS atau kementerian atau lembaga atau instansi lainnya di seluruh Indonesia bisa menggunakan tenaga dari lulusan ini. Selama masa pendidikan, mahasiswa dibebaskan dari biaya pendidikan tapi tanpa uang saku. Yang keenam adalah Poltekip dan Poltekim. Melansir dari laman BPSDM Kemenhukam, sekolah kedinasan
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan atau Poltekip dan Politeknik Imigrasi atau Poltekip adalah sekolah kedinasan di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jurusan yang tersedia antara lain manajemen pemasyarakatan, teknik pemasyarakatan, dan bimbingan pemasyarakatan. Sementara Poltekim, dilansir dari laman Poltekim, Poltekim melatih individu untuk bekerja dalam pekerjaan pemerintah di bidang imigrasi, baik untuk ditempatkan di kantor imigrasi di seluruh Indonesia atau di unit imigrasi di perwakilan luar negeri. Adapun program studinya adalah D4 Manajemen Teknologi Keimigrasian, D4 Administrasi Keimigrasian, D4 Hukum Keimigrasian, dan D3 Keimigrasian. Jadi ini khusus untuk imigrasi ya. Lalu yang ketujuh adalah Sekolah Kedinasan Kemenhub. Nah, melansir dari laman Dikdin BKN, yang termasuk Sekolah Kedinasan Kemenhub ini cukup banyak dan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Yang pertama adalah Politeknik Transportasi Darat Indonesia atau PTD STTD, lalu Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal, Politeknik Transportasi Sungai Danau Penyeberangan Palembang, kemudian Politeknik Transportasi Darat di Bali, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, Politeknik Pelayaran Surabaya, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Politeknik Pelayaran Sumatera Barat, kemudian 11 Politeknik Pelayaran Banten, Politeknik Pelayaran Malahayati di Aceh ya. Lalu Politeknik Pelayaran Barombong, berikut Politeknik Pelayaran Sorong, ke-16 Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, 17 Politeknik Penerbangan Makassar, 18 Politeknik Penerbangan Medan, 19 Politeknik Penerbangan Surabaya, 20 Politeknik Penerbangan Jayapura, 21 Politeknik Penerbangan Palembang. Lalu yang terakhir adik-adik sekalian adalah IPPDN. Nah, Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPPDN adalah lembaga pendidikan tinggi kedinasan dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Melansir dari laman IPDN, calon mahasiswanya akan disebut dengan praja. Diharapkan calon praja memiliki dasar pengetahuan dan keterampilan yang memadai, kesehatan dirinya yang prima, kemampuan psikologi diri yang mampu berkembang secara potensial, integritas dan kejujuran diri yang terpercaya, kemampuan berkomunikasi yang efektif, dan kesiapan untuk bekerja di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada seleksi IPDN 2021 tidak dipungut biaya kecuali pada tahap SKD, dikenakan biaya 50.000 seperti sekolah kedinasan lainnya. Nah, inilah 8 sekolah kedinasan yang bisa adik-adik ikuti. Untuk lebih lanjut bisa adik-adik search Google, tuliskan saja nama sekolahnya, nanti akan dipandu ke website resmi sekolah kedinasan ini untuk melihat syarat tambahan, termasuk barangkali ada juga syarat tinggi badan ya. Nah, oleh karena itu bagi yang berminat silakan dicari informasinya di laman sekolah kedinasan yang adik-adik barangkali minat. Barangkali ini informasi yang bisa Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.